Halo teman-teman semuanya, jadi balik lagi bareng gua. Jadi di konten ini gua mau ngobrol-ngobrol soal profesi seseorang. Nanti bakal ada beberapa banyak profesi yang bakal gua bahas di sini. Dan untuk sekarang nih, kebetulan gua lagi kedatangan seorang dosen muda ya ibu ya. Namanya Samira Hanif. Betul ya kak ya? Betul, Samira Hanif. Jadi Kak Samira ini sebagai dosen di mana kak? Saya dosen di Telkom University. Telkom University. Tapi boleh lu gue aja nggak? Boleh. Boleh. Biar lebih akrab ya. Keren ya. Biar lebih akrab. Oke. Gue ngajar di Telkom University. Kebetulan ngajar masih baru sih karena masih termasuk profesi yang baru. Cuman ini sebenarnya udah jadi rencana hidup gue gitu. Tapi sebenarnya masih rencana nanti untuk jangka panjang. Cuman ternyata dapet rezekinya sekarang. Kayak gitu. Jadi lu di Telkom itu udah berapa lama kak sebenarnya? 2 minggu. Baru 2 minggu. Baru 2 2 minggu minggu. jadi dosen. Oke, jadi Kamira ini baru 2 minggu jadi dosen ya. Tapi kenapa gue ngundang Kamira di konten ini tuh menurut gue tuh emang karena banyak orang kan di luar sana yang mungkin pengen tahu gimana cara jadi dosen dan segala macam. Nanti bakal kita bahas di video ini. Emang iya ya? Banyak yang mau jadi dosen? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Cuman kan nggak tahu jalannya gitu. Kayaknya orang sekarang malas jadi dosen, mending orang jadi selebgram nggak sih? Bisa lebih apa ya? Ini lebih banyak. Lebih cepat jadi kayak. Lebih mikir kan, kalau dosen kan lo harus belajar dulu gitu. Ya mungkin kan passionnya ada yang lain juga. Ada gitu. yang pengen Iya. ngajar. Gitu. Oke, gue boleh tahu nggak sih, lu tuh kenapa pengen jadi dosen? Awalnya tuh gimana gitu? Itu tadi sebenarnya gue pengen jadi dosen, gue nggak tahu sih bebas ya. Bebas. Okay. Jadi gue sebenarnya pengennya awalnya jadi dosen gitu karena gue ngelihat dosen-dosen selama di kampusnya, karena keresahan gue sendiri gitu, karena gue ngelihat dosen-dosen itu kayak misalkan gini, gue belajar kan keuangan kuliah, kan gue belajar bisnis secara lebih umum, cuman secara lebih spesifiknya gue belajar keuangan. Nah, cuman di saat gue belajar keuangan itu ternyata apa yang gue itu teorinya nih, sedangkan apa yang ada di praktek ketika gue terjun ke pekerjaan praktis sebagai seorang praktisi di bidang keuangan itu banyak yang nggak sama gitu, banyak yang beda. Jadi gue mikir gue nanti dan selama gue kuliah gue udah resah juga karena gue nggak suka tipikal yang terlalu diajarin teori terus gitu. Nah, ada sih ada beberapa dosen memang yang memberikan praktisi seperti apa, cuman masih jarang. Sedangkan kan kita kalau di dunia kerja teori itu kadang udah lupa kalau kita nggak tahu konsep aplikasinya seperti apa. Di luar tuh beda ya mekanismenya ternyata. Beda gitu. Jadi ilmu yang kita dapat di kampus itu penting untuk ilmu basicnya aja, dasarnya yang kita nanti. Tapi saat kita nggak ngerti, karena kalau kita nggak memahami konsep ilmu itu, kita cuma ngafalin aja. Pas kita terjun di lapangan beda gitu kondisinya, kita susah. Misalkan kayak gue belajar tentang saham, gue belajar nih teori saham seperti apa, tapi pas terjun gue nggak ngerti gimana cara nilai saham yang baik atau buruk, bingung ternyata praktisnya. Karena di kampus hanya belajar basicnya aja. Ya, maksudnya teorinya aja, tapi prakteknya agak kurang lah ya, masih kurang lah ya. Dan gue pengennya, makanya akhirnya gue dari situ mikir bahwa kalau nanti gue ngajar, gue pengen menyeimbangkan antara dunia praktis dengan dunia teori. Jadi kalau kita sebagai seorang pengajar itu kan kita namanya sebagai seorang teknokrat. Teknokrat itu orang yang mengetahui teknis ataupun teorinya seperti apa. Nah, dengan praktisi ini, orang yang terjun ke praktis lalu menjadi pengajar, itu ilmunya jadi malah banyak banget bisa diajarkan. Jadi bahkan kita punya pengalaman langsung, makanya kita bisa ngasih ilmu yang lebih. Iya, bisa diseimbangkan gitu, antara teorinya seperti apa, lalu nanti gue bisa ngomong, misalkan gue bilang dulu, oke, teorinya seperti ini hari ini gitu, tapi nanti kalau kalian terjun ke dunia praktis atau di lapangan pekerjaan itu seperti ini kondisinya gitu. Jadi dia punya gambaran sebelum dia masuk kerja, nanti once dia masuk ke dunia kerja, dia punya gambaran, oh ternyata yang gue kerjakan nanti akan seperti ini. Tapi ini kan lu tadinya mahasiswa, terus lu pernah kerja ya? Pernah kerja. Lu kerja, terus ketika lu jadi dosen tuh sesuai bayangan lu nggak sih? Maksudnya sesuai kayak lu nggak ngebayangin jadi dosen tuh ternyata kayak gini ya gitu. Gak seperti yang lu bayangin atau mungkin gimana gitu.
sebenarnya lebih bagus dari yang gue bayangkan sebenarnya. Lebih bagus. Lebih bagus dari yang gue bayangkan. Oke, Sebelumnya oke. gue pengen jadi dosen itu memang pengen. Karena Oke. kenapa? Karena gue juga ngambil S2 untuk di jurusan yang sama karena itu juga gue memang jangka panjang begini. Tapi itu kayak tujuan jangka panjang aja nanti kalau gue Kayak plan B aja gitu. bukan plan B kayak nanti gue saat mencapai usia sekian, di saat gue udah puas di dunia pekerjaan sebagai seorang praktisi gue akan jadi dosen. Nah ternyata ya kondisi krisis juga kayak gini, maksudnya lagi kondisi pandemi juga, kerja dari kantor juga udah nggak terlalu apa namanya bisa bisa disesuaikan. Jadi akhirnya ada tawaran seorang pengajarnya sebenarnya kemarin itu iseng-iseng aja bukan iseng. Jadi waktu itu gue sempat mengisi seminar atau webinar kan, Webinar, ya. selama diundang untuk mengisi sebuah webinar, lalu ada yang menawarkan untuk mencoba pas itu kebetulan di posisi yang untuk dosen keuangan itu sedang dibutuhkan. Gue apply, gue nggak expect banyak di situ karena gue udah lama nggak belajar teori seperti apa kan. Akhirnya gue setelah masuk Hanya gue belajar lagi ngajar, tuh ya? iya, dan gue langsung dikasih kelas karena waktu itu gue sebagai dosen pengganti memang. Jadi dosen sebelumnya nggak bisa lanjut, gue yang menggantikan di situ. Gue langsung masuk kelas, gue kayak oke, gue ngomong aja kali ini ternyata nggak seperti yang gue bayangkan ya. Justru lebih fun di saat gue masih di usia yang sekarang gitu kan, gue bisa terjun untuk menjadi seorang pengajar di seperti ini gitu, karena Ini malah lebih asik lah ya. malah lebih asik jadinya, dan gue mendengar ilmu ke mereka juga jadi kayak oke, kita belajar fun aja deh Lebih gitu. lebih friendly aja lah ya. Lebih Gak kolot friendly, lah ya. lebih friendly. Cuman ya gue bilang masih ada batas-batasnya, attitude lah yang harus dipatuhi. Ya sebagai antara pengajar dan murid lah ya, bisa gitu. Berarti lu di Telkom itu ngajar keuangan, pajak atau sementara ini gue masih ngajarnya keuangan sama manajemen penjualan atau sales management. Sales management. Jadi gimana menjadi seorang sales management ini pecahan dari marketing sebenarnya. Jadi kalau kita belajar marketing ini pecahannya, jadi harus lebih spesifik lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu Kamira bisa kuliah di Telkom Bandung ya. Nanti dia yang ngajar. Gitu ya kayak. Boleh. Terus gini loh, kan pasti banyak nih orang yang kayak gua pengen jadi dosen nih gitu, misal gitu lah ya. Tapi gua nggak tahu nih gua harus larinya kemana dan tujuannya kayak gimana untuk spesifik sekarang ya. Itu ada peraturannya nggak sih, maksudnya kayak ada jenjang kayak yang lu tadi bilang, terus S1-nya ini, S2-nya ini juga gitu. Sebenarnya kalau untuk jadi dosen itu S1 dan S2-nya harus linear. Jadi misalkan Harus sama. Jadi misalkan bagi kalian yang masih SMA dipilih jurusan yang memang nanti kuliah di mana, jurusan apa. Ya, misalkan yang kadang tuh banyak orang juga masuk kuliah tapi dia masih nggak ngerti nih jurusan yang dia kuliah itu, dia nggak masih belum dapat chemistry-nya gitu. Nggak yakin lah ya. Nggak yakin, nggak apa-apa, dijalanin aja sampai selesai, dijalanin sebaik mungkin sampai selesai, jangan nyerah, jangan menantang. Akhirnya kayak merasa belum passion tapi nggak dikerjakan gitu. Karena apapun yang dikerjakan di kuliah, kalau kita selama kuliah masih S1 yang kita pelajari itu ilmu untuk kehidupannya itu seperti apa, belajar bagaimana caranya belajar. Oh iya. Kita masih belajar nih beradaptasi dari sistem SMA ke sistem kuliah yang dimana kita belajar masa transisi dewasa, dan situ kita masih belajar gimana caranya belajar yang benar. Jadi apapun jurusan itu nggak masalah. Tapi nanti di saat semester akhir pikirkan dulu kalian mau fokusnya mau profesinya seperti apa. Kalau memang mau jadi dosen, ya mau nggak mau memang harus melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya yang berkorelasi dengan pendidikan sebelumnya dengan S1-nya. Ya. Berarti jangan bilang, oh gue nggak passion ini ya gitu. Terus Itu jalanin, bisa juga. kan kalau anak zaman sekarang kan kebanyakan, oh gue nggak passion nih, nggak keren gitu. Akhirnya ya udahlah. Gitu. Jangan. Jadi ujung-ujungnya ya udah semester akhir kan biasanya melenceng. Tapi lu kuliah tepat waktu nggak sih? Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu. Biaya sendiri atau beasiswa kalau boleh tahu? Waktu S1 itu gua awal masih biaya sendiri. Tapi dapat beasiswa karena beasiswanya itu jadi dari prestasi akademik. Jadi setelah mendapatkan hasil dari prestasi akademik, pas itu baru dapat beasiswa sampai lulus. S2-nya? S2 biaya sendiri. Berarti apa namanya, nilai lu bagus ya kalau pas zaman kuliah? Lumayan lah. Oke. Nggak boleh nyebut angka lah. Oh iya lah, jangan bahaya. Sensitif. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya
ada yang mau jadi dosen, tadi udah dikasih tahu sama Kak Mira buat jenjangnya harus kayak gimana, jalan yang diambil harus kayak gimana. Tapi gimana kayak menurut lu nih, lu kan apa namanya di dunia pengajar itu tuh kayak punya kepuasan tersendiri kan ketika lu mengajar atau apa namanya, edukasi. iya kayak kan kalau pengajar tuh biasanya kayak panggilan jiwa gitu kan, ya itu kayak punya kepuasan sendiri nggak sih pas saat lu ngajar? Gue kan gini, kita esensinya hidup itu kan dibilang harus bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ya kan? Dan karena gue jadi seorang pengajar itu manfaatnya langsung bisa lo lihat nih manfaatnya seperti apa. Jadi misalkan lo ngajarin sesuatu itu nyampe ilmu ke orang yang ngajarin, baru nanti bisa digunakan sama dia untuk mendapatkan pekerjaan, untuk dia dapat kehidupan selanjutnya, untuk dia Bekal hidup lah ya. bekal hidupnya dia. Nah itu pahalanya di saat dia mengaplikasikan ilmu yang lo sukain, pahalanya selalu ngalir terus. Dampak seperti itu yang nggak bisa kita. Oh jadi lu sampai ke situ tuh ya mikirnya ya, oh, Jadi jauh terus ya. manfaatnya juga jadi dia dari yang awalnya nggak tahu gitu jadi tahu. Kayak misalkan nih gue kan ngajarnya keuangan, orang kan kadang cenderung males ya belajar keuangan Iyalah. karena kayak itu dengan angka Pusing lah ngitung duit nggak ada lah ya. pas gue baru masuk gue bilang keuangan itu nggak cuma angka doang. Kalau lu cuma bisa angka atau lu nggak ngerti konsepnya lu nggak ngerti gitu ke depannya. Lu cuma kalau angka doang ya orang di depan Excel orang matematika itu bisa gitu. Pedagang kalian kalah sama pedagang baru di pasar lebih jago ngitung daripada kalian. Iya, Tapi iya. kalau kalian ngerti konsepnya, kalian ingin menjadi seorang manajer di perusahaan atau kalian ingin mencapai jabatan di suatu perusahaan di lembaga pemerintahan, kalian harus ngerti sistemnya. Strategi. Pola berpikirnya Iya. keuangan itu seperti apa aja kan cuma hitung kita kalah sama pedagang kita yang udah sukses ibaratnya gitu. Maksudnya yang orang-orang di pasar itu even orang yang misalkan sorry ya kayak jualan kayu gitu itu lebih jago ngitung loh dari kita. Iya, pastilah. Pasti jauh lebih jago ngitung. Mereka ketemu uang tiap hari kan. Tapi lu tuh kan lu keuangan otomatis kan ada manajemen segala macam gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Nah itu lu udah terapin kehidupan lu yang sesungguhnya nggak sih? Maksudnya kayak kehidupan pribadi lu, kayak lu punya usaha sendiri atau lu nerapin di usaha lu atau misalnya di usaha keluarga lu misalnya gitu. Ada nggak sih yang Ada lah pasti. Jadi Pasti. kalau belajar keuangan itu tidak ya buat apa kita belajar kalau ilmunya nggak ada gerakan. At least di keuangan pribadi itu bagaimana cara kita mengelola keuangan pribadi kita. Misalkan kalau ngomongin tentang financial planning atau perencanaan keuangan, misalkan Iya. lu dapet income sebulan berapa nih, misalkan dari sepertinya mana aja gitu kan. Pokoknya total income yang lu dapat untuk dibelanjakan itu berapa. Jadi lu klasifikasikan di situ. Lu nggak mungkin kan kayak oke sekarang lu kerja misalkan gaji lu 5 juta gitu. Iya. Total sebulan dapat 5 juta. Tapi sampai bertahun-tahun lu cuma bisanya 5 juta aja kan mungkin lu pasti kan pengen nanti bisa umur gua sekian gua udah pengen udah punya rumah, gua udah punya kendaraan sendiri, gua udah pengen hidup santai gitu. Iya. Lu punya anak nanti Target planning ya. planningnya nah, nanti lu bikin dari sekarang. Jadi kalau memang target yang pakai itu untuk punya rumah, punya mobil, berarti kan lu harus investasi dari sekarang. Iya, benar. Berarti dari total income yang lu dapat tadi atau pendapatan yang lu dapat harus dipecah-pecah atau dibagi-bagi. Iya. Itu porsi untuk investasinya lebih banyak dibandingkan porsi untuk konsumsi. Konsumsi itu cukup kok biaya sehari-hari aja, yang penting lu bisa bayar misalkan sekarang masih ngontrak atau ngekos bisa bayar itu, Iya. bisa bayar makan, bisa bayar pulsa atau dan lain-lain, kebutuhan pokok bisa terbayar. Kalau untuk kebutuhan hiburan itu diminimalisir dulu gitu, diperkecil dulu skopnya dibandingin yang investasi. Oke, berarti bukan apa yang kita punya, apa yang disisain nih, yang ditabung. Ya, yang penting ditabung itu. disisihkan Iya, yang untuk disisihkan. investasi atau ditabung. Kalau ditabung itu bedanya, kalau ditabung uang kita ya udah jumlahnya akan segitu, dan kalau inflasi kan kita ada namanya inflasi ya. Ya. Nah kalau misalkan uang kita cuma taruh di bank nggak kita apa-apain, itu nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi angkanya udah beda dengan angka yang sekarang. Nilainya Karena berkurang. nilainya berkurang. Nilai dari uang itu berkurang dipengaruhi berbagai faktor, bisa inflasi, bisa kondisi ekonomi juga, ataupun memang ada namanya kan kita hidup nggak cuma di Indonesia doang, tapi kan kita Iya. terpengaruh sama mata uang Dolar. gitu. Ya. Kalau nilai dolar terus meningkat, terus kita turun, uang kita nanti nggak sama lagi nilainya. Nah kalau misalkan kita investasikan, berarti kita membuat uang kita itu untuk diolah oleh lembaga-lembaga yang punya wewenang, dan uang kita itu diolah sesuai pergerakan inflasi. Jadi nanti uang kita sekarang dengan uang kita di 10 tahun ke depan ya jumlahnya akan meningkat. Jadi
Cuma nilainya otomatis juga pasti kan ada nilai, karena kayak dulu kita punya uang 100.000 itu kan belanja ke pasar dapat apa aja. Kalau sekarang kan uang Ya itu tadi maksudnya konsep yang kalau inflasi ditabung gitu. cuman gitu Gitu doang, doang, nah, ya. karena ada nilai waktu dari uang itu yang berkurang. Tapi ini kan lu pasti kan ngerti nih apa namanya soal ekonomi segala macam. Untuk pandangan lu nih, ini kan kita lagi pandemi nih, corona gitu ya. Terus kayak banyak pabrik yang ibarat kata produksinya pasti dikurangi. Terus kayak banyak tempat pedagang dan segala macam itu kan tutup dan segala macam. Itu bakal apa namanya? Ini kan ekonomi Indonesia ini udah minus nih sekarang. Itu untuk resesi apa namanya? Resesi ya. Ya, ya untuk resesi ekonomi itu kayak mungkin gak sih terjadi untuk tahun sekarang nih gitu. Oke. Kalau resesi, ngomongin resesi ekonomi, Iya. sebenarnya ada lembaga yang lebih punya wewenang otoritas untuk menjawab itu. Iya. Nah, kalau kita merujuk dari berita aja nih, misalkan kita ambil Iya. update dari berita, Menteri Keuangan kemarin bilang memang kalau Indonesia resesi, bukan Iya. minus sih sebenarnya, minus itu persentase, jadi nilainya menurun dari sebelumnya. kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi Oke. dalam satu tahun itu kan kita membagi sistem keuangan itu sebagai sebuah kuartal. Jadi kuartal Oke. itu jadi kita ada 4 kuartal, satu kuartalnya 3 bulan. Jadi Oke. ada 4 kuartal kan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Empat. Kita udah masuk di kuartal keempat sekarang. Oke. Oke, nanti setelah kuartal keempat akan muncul data tahunan dari suatu negara. Nah, Hmm. untuk dikatakan resesi, inflasi ataupun resesi itu dilihatnya per kuartal dulu. Biasanya gini perhitungannya, tiap-tiap negara itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di Jepang misalkan, di negara-negara maju, di Iya. saat dia resesi 2 kuartal berturut-turut dia nilai dari perekonomian itu turun, nilai perekonomian itu dilihat dari gross domestic product atau kita sebutnya produk domestik atau PDB kalau pernah dengar. Iya, iya. Nah dari PDB itu nilainya turun, lalu dari ini belanja negara, jadi total ekspor yang dikeluarkan oleh negara kita lebih Iya. keren banget gitu. Iya. Total ekspor yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingin impor yang masuk, itu negara bisa defisit. Kayak Oke. gitu. Jadi kayak lu lebih banyak belanja dibandingin lu menjual. Jual. Kan itu rugi kan. Iya, iya, Negara rugi, pun rugi. sama konsepnya kayak gitu. Nah, Oh. kalau negara maju perhitungan kayak misalkan Jepang nih ya. Jepang Ya itu tapi kan Indo udah masuk negara maju kan sekarang. belum masih negara berkembang. Oh, Kita gitu. masih ada di market. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Jepang itu Amerika sama Jepang ini sama-sama negara maju. Tapi stabilitas ekonominya lebih bagus Jepang dibandingkan Amerika, karena Amerika gejolaknya lebih banyak. Ya. Dia maju tapi gejolaknya lebih banyak, gejolak politiknya, gejolak ekonominya, karena seluruh sistem investasi dan perekonomian mengajunya ke Amerika. Jadi Oke. resikonya lebih gede. Kalau Jepang itu lebih stabil. Nah, Nah, dia sendiri lah ya. ya, kalau Jepang itu dikatakan resesi ketika 2 kuartal, jadi kuartal 1 dan kuartal 2, atau enggak gini, di tahun 2019, kuartal 4-nya dengan kuartal 1 di tahun 2020 udah turun, itu nanti bisa, kalau kuartal 2-nya turun, dia sudah bisa mengatakan bahwa negaranya resesi. Resesi. Cuman kalau di Indonesia ini, kita berbeda polanya gitu. Iya. Negara berkembang itu lebih nggak bisa diukur sepasti negara maju gitu. Oke. Jadi bisa di Indonesia kan masih macam-macam nih. Kalau misalkan pernah dalam 1 tahun baru dikatakan resesi, atau enggak 3 kuartal baru bisa dikatakan resesi. Nah, karena Menteri Keuangan kan ngajunya kan ke lembaga yang berwenang untuk mengatakan Iya, lebih resesi kompeten ya, untuk ngomong itu lah ya. yang punya wewenang lah ya. Iya. Karena mereka juga udah riset dan lain-lain kan. Sri Mulyani yang dari Menteri Keuangan udah mengatakan bahwa kita udah cocok kok adalah masa resesi. Karena juga dilihat dari rendahnya harga-harga saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Lalu kayak perbankan banyak kredit macet, yaitu atau BRI. Ya. Nah, BRI itu kan bank yang termasuk memiliki likuiditas yang tinggi ataupun kondisi keuangan perusahaan yang bagus. Oke. Tapi Bank BRI ini di masa krisis ini di tahun 2020 ini dia banyak gagal bayar, ada kredit macet di situ. Kalau Oke. pernah ada kredit macet, Iya, iya, iya. nah kreditnya banyak yang nggak dibayar, kredit macet. Kenapa? Karena Bank BRI ini membiayai UMKM di Indonesia, UKM dan UMKM. Oh iya banyak Usaha dia ya, menengah, ya banyak. usaha mikro, menengah dan kecil dan menengah. Nah itu karena banyak UMKM yang dibiayai dan krisis seperti ini nyerangnya ke UMKM kan? Iya. Kalau misalkan banyak. perusahaan besar dia punya pabrik, oke dia bisa tutup, tapi kan dia masih banyak aset yang bisa dia alokasikan untuk membayar biaya-biaya Iya benar. dibandingkan dengan UMKM ini. UMKM. Sekalinya UMKM itu hancur
hancur, nggak bisa Iya, bayar apa-apa, nggak bisa ibaratnya bayar. income aja nggak punya, gimana mau bayar utang gitu kan. Nah, akhirnya banyak kredit macet ke Bank BRI. Akhirnya Bank BRI nggak punya aset untuk aset yang harusnya masuk tapi nggak ada, sehingga dia harus membayar orang yang naruh pinjaman di situ, orang yang ngasih dana deposito ke situ, dia kan harus bayar bunga ke orang-orang itu. Iya, benar. Dia udah nggak ada dana yang diputar lagi. Nah, cuman special case-nya karena Bank BRI BUMN jadi masih disuplai dari uang negara. Masih ke cover. Coba itu Bank BRI ini bank swasta yang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Cuman berdampaknya juga ke negara juga karena Ya untuk jelas, cover itu. jadi negara udah harus biayain banyak, misalkan untuk fasilitas kesehatan negara harus biayain, BPJS negara harus nanggung. Tapi ada juga nih permasalahan BUMN ini yang harus diselesaikan, nggak cuma bank itu tadi baru satu bang. Belum yang lain-lain ya. Belum Pertamina misalnya, banyak gitu di Indonesia BUMN. Tapi ketika resesi itu dampak yang paling besar bakal dirasain khususnya untuk masyarakat kecil misalnya itu apa sih sebenarnya? Yang dirasain itu ya yang krisisnya sih ya, kesulitan untuk mendapatkan, mungkin bagi yang belum kerja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena perusahaan akhirnya aja lagi merumahkan lah ya, belum bisa dikatakan dipecat karena nanti mungkin kalau udah sustain lagi dipanggil lagi dia bisa jadi gitu. Dirumahkan dulu untuk karena perusahaan juga harus bergerak terus kan, dia nggak bisa menanggung biaya yang terlalu besar. Lalu akhirnya banyak mahasiswa yang lulus, nah kita tahu kemarin banyak yang wisuda online itu kan lulusan baru ya. Corona ya. Ya, lulusan corona. Itu kan berarti kan nama jumlah pengangguran yang beredar gitu kan. Iya. Itu kan ini masih ada orang yang dirumahkan, lalu ada tambahan lagi mahasiswa yang siap mencari kerja. Lulusan baru nih ya, kan biasa per tahun kan banyak nih lulusan baru gitu. Lalu berdampak secara ekonominya ya lebih luas lagi ya, orang kehilangan pekerjaan kan ya otomatis orang yang banyak kepala keluarga jadi mungkin harus memutar cara lagi nih gimana caranya mungkin jualan dari rumah. Nah akhirnya kan muncul nih orang-orang yang jualan dari rumah, akhirnya industri digital karena e-commerce naik lah ya. Orang lebih ke online ya. Sekarang GoFood ya gitu-gitulah ya. Oke. Jadi mungkin itu aja sih kayak yang mau gua tanyain soal gimana dosen, gimana pengajar, dan tadi sedikit bahas soal ekonomi Indonesia ya. Mungkin agak berat sih ngobrolnya tapi ya seru juga ya, ilmu baru buat gue. Terima kasih udah mau hadir ya di video ini. Mudah-mudahan banyak orang yang suka gitu ya, terus banyak orang yang pengen jadi pengajar juga supaya dapat tadi pahala ya yang mengalir ke kita. Oke, gitu aja guys. Nanti kalau kalian suka video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga ya kan. Terus kalian tinggal komen di bawah pengen profesi apa nih yang mau diundang di sini gitu. Kalian mau tahu profesi yang kayak gimana lagi, apapun terserah, nanti gue cari di nanti. Oke, thank you. Assalamualaikum.